Hai, selamat datang di channel Satwa Saga. Di sini, kamu akan mendengar cerita-cerita yang mungkin tidak bisa kamu lupakan. Sebuah kisah urban legend yang masih jadi misteri. Kali ini kita akan membahas tentang lorong ketiga di sekolah tua. Sebuah cerita nyata yang telah diceritakan turun-temurun oleh para alumni. Tapi, apakah kamu cukup berani untuk mendengarkannya sampai akhir? Namaku Reza. Tahun 2015, aku masuk SMA Negeri 9 di kota kecil yang sepi, tapi punya segudang cerita aneh. Sekolah itu bangunannya tua. Katanya dulunya rumah sakit zaman penjajahan Belanda. Tapi semua orang hanya tertawa saat ditanya soal itu. Sampai suatu hari, aku dengar bisikan dari kakak kelas. Jangan pernah lewat lorong ketiga setelah jam 5 sore. Katanya, lorong itu dihuni sosok yang dulu mati mengenaskan di sana. Seorang siswi yang konon dibunuh oleh gurunya sendiri. Waktu itu, aku anggap itu cuma cerita buat nakut-nakutin anak baru. Sampai pada suatu sore, saat hujan turun deras dan listrik padam, aku dan temanku, Dimas, terjebak di perpustakaan. Jalan keluar utama terkunci. Satu-satunya jalan lewat lorong ketiga. Lorong itu gelap, cat dindingnya terkelupas. Udara di sana terasa dingin menusuk. Kami melangkah pelan, sampai kami melihat seorang siswi berdiri di ujung lorong membelakangi kami. Dia tidak bergerak, rambutnya panjang, seragamnya lusuh, dan darah menetes dari tangannya. Dimas menarik lenganku. Reza, kita mundur, sekarang. Tapi sebelum kami sempat mundur, lampu lorong menyala, dan sosok itu menghilang. Kami berlari sekencang-kencangnya. Tapi sejak saat itu, Dimas berubah. Dia mulai murung, menangis tengah malam, dan sering berbicara sendiri. Seminggu kemudian, dia menghilang dari rumah. Polisi mencari kemana-mana, tapi tak ditemukan. Sampai satpam sekolah menemukan jejak darah di lorong ketiga. Dan anehnya, dari CCTV, terlihat seseorang berjalan ke dalam lorong, tapi tak pernah keluar. Hingga hari ini, lorong ketiga masih ada. Sekolah masih berjalan seperti biasa, tapi tidak ada yang berani mendekatinya saat sore. Tidak ada yang berani menyebut nama Putri di sana, karena katanya, itu bisa membangunkannya. Jadi jika suatu hari kamu berkunjung ke sekolah tua, dan melihat seorang siswi berdiri sendirian di lorong, jangan sapa, jangan dekati, dan jangan pernah tanya siapa namanya, karena bisa jadi itu bukan manusia. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar nggak ketinggalan kisah horor selanjutnya. Bagikan ke temanmu, dan siapa tahu mereka juga pernah melewati lorong ketiga